Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup. Masih melanjutkan sejarah penambangan sumber daya alam di Indonesia. Untuk awalan, telah ditunjukkan data dari Badan Pusat Statistik. Di dalam diagram tersebut dapat dilihat komposisi penerimaan negara itu paling besar dan sangat dominan adalah dari pajak, yaitu sekitar 82,4%. Sedangkan untuk sumber daya alam itu hanya 7,4%. Kalau dilihat secara statistik dan fakta di lapangan, sepertinya akan banyak pertanyaan. Mengapa sumber daya alam dengan pajak, perbandingannya sangat jauh? Apakah sumber daya alam itu memang hasilnya hanya sekian persen tersebut? Dan kesimpulan berikutnya, artinya ketergantungan APBN terhadap pajak itu sangat tinggi. Artinya lagi ketika penerimaan dari pajak menurun, apakah komponen non-pajak mampu membackup? Mari kita mulai. Untuk sebagian sumber referensi sudah dicantumkan di awal video ini. Silakan jika sobat sekalian ingin mengaksesnya. Sekitar tahun 1940-an, sejumlah besar negara yang sebelumnya dijajah berhasil keluar dari penjajahan dan menjadi negara merdeka. Termasuk Indonesia, yang meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Namun, sejak 10 tahun itu, langsung muncul insentif untuk menguasai kebijakan dan kekayaan alam negara-negara yang lemah, terbelakang, dan kurang pendidikan. Sekarang, kumpulan kekuatan kecil ini telah berkembang menjadi kekuatan besar yang mengerikan. Perusahaan transnasional dan multinasional, VOC, dulunya seperti ini. Mereka adalah korporasi bisnis. Jadi, era korporasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan era saat ini. Para ahli dari Amerika Serikat dan Eropa Barat sendiri dengan jelas menggambarkan kekuatan dan kejahatan mereka terhadap negara-negara lemah yang dijadikan mangsanya dalam penyedotan sumber daya, terutama sumber daya mineral. Pembaca yang telah mengikuti seri artikel ini disarankan untuk membacanya sendiri. Yang jelas dan meyakinkan adalah 12 perusak ekonomi Joseph Stiglitz, John Pilger, Jeffrey Winter, Bradley Simpson, dan John Perkins, yang, atas inisiatif John Perkins, mengakui pelanggaran yang dilakukannya. Buku terbaru, 2006, menggabungkan semuanya, disusun dan diedit oleh Stephen Hyatt, dengan kata pengantar oleh John Perkins. Bukunya berjudul, A Game as Old as Empire. Semua ini menunjukkan bahwa perusahaan transnasional raksasa seperti VOC di masa sebelum negara jajahan tidak ada lagi. Namun, untuk menghisap kekayaan negara-negara dan bangsa-bangsa mangsanya, mereka sekarang tidak perlu melakukan penjajahan militer atau politik. Metode seperti itu sangat mahal dan tidak seefektif dengan metode yang digunakan saat ini. Sekarang mereka hanya perlu menjaga elit bangsa-bangsa mangsa, yang secara politik dan formal adalah negara merdeka dan berdaulat. Namun, karena kekuatan elit para anteknya ini, yang secara material dan konsepsional didukung oleh korporatokrasi global, penguasaan mereka dan penghisapan kekayaan alam dan tenaga manusianya menjadi sangat mengerikan dan absolut. Korporatokrasi didukung oleh pemerintah negara-negara mangsa yang menguasai lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bagaimana neokolonialisme dan imperialisme kembali muncul di Indonesia setelah jatuhnya Bung Karno? Kekuatan modal asing yang digunakan untuk eksploitasi dan korporatokrasi segera muncul. Para sarjana ekonomi dan sejarawan Amerika dan Eropa dengan jelas menggambarkan hal itu. Beberapa kutipan dapat digunakan sebagai contoh. John Pilger, seorang wartawan terkemuka Australia yang tinggal di Inggris, membuat film dokumenter tentang Indonesia dengan judul The New Rulers of the World. Dua orang lainnya adalah Prof. Jeffrey Winter, yang merupakan guru besar di Northwestern University di Chicago, dan Dr. Bradley Simpson, yang meraih gelar Ph.D. Dengan promotor Prof. Jeffrey Winter dan topik penelitiannya adalah Indonesia,
Yang satu terkait dengan yang lainnya karena hasil penelitian Jeffrey Winter dan Brett Simpson termasuk dalam beberapa bagian penting dari buku John Pilger. John Pilger mengatakan, dalam dunia ini, yang tidak dilihat oleh bagian terbesar dari kami yang hidup di belahan utara dunia, cara perampokan yang canggih telah memaksa lebih dari 90 negara masuk ke dalam program penyesuaian struktural sejak tahun 80-an, yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar. Ini dikenal dengan istilah nation building dan good governance dari 4 serangkai World Trade Organization, Amerika Serikat, Eropa, Kanada, dan Jepang, dan triumvirat Washington yang bertanggung jawab atas semua aspek kebijakan pemerintah negara berkembang. Mereka memperoleh kekuatan mereka dari utang yang belum dibayar, yang membuat negara-negara termiskin harus membayar 100 juta dolar setiap hari kepada para kreditur barat. Dengan demikian, sebuah dunia di mana kurang dari 1 miliar orang menguasai 80% kekayaan seluruh populasi dunia. Bung Karno pernah membahas hal ini ketika di depan sidang umum PBB pasca pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, dan Perjuangan Semesta, Permesta, pada tahun 1950-an. Kekuatan negara-negara penghisap didasarkan atas utang besar yang tidak mampu dibayar oleh negara-negara target penghisapan. Atau, dengan kata lain, kekuatan negara-negara penghisap didasarkan atas utang besar yang tidak dapat dibayar oleh negara-negara target penghisapan. John Pilger mengutip pernyataan, temuan, dan wawancara dengan Jeffrey Winter dan Brett Simpson. Jeffrey Winter menulis buku berjudul Power in Motion, dan Brett Simpson menulis disertasinya tentang dokumen tentang hubungan Indonesia dan dunia barat yang tidak lagi rahasia, yang tercantum di halaman 37 sebagai berikut. Dalam bulan November tahun 1967, menyusul penemuan hadiah terbesar, hasil tangkapannya dibagi. Untuk merencanakan pengambilalihan Indonesia, Time Life Corporation menyelenggarakan konferensi khusus di Jenewa selama 3 hari. David Rockefeller dan para kapitalis paling kaya di dunia adalah antara pesertanya. Bank, perusahaan minyak, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, dan US Steel adalah semua raksasa perusahaan barat. Di seberang meja adalah para oknum pejabat yang disebut ekonom-ekonom Indonesia yang top oleh para elit kapitalis di seluruh dunia. Di Jenewa ada tim yang disebut Mafia Berkeley oleh Wikipedia, karena beberapa di antara mereka pernah menerima beasiswa dari pemerintah AS untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan keinginan para majikan mereka. Tim itu menawarkan rincian yang dijual oleh negara dan bangsanya, termasuk buruh murah yang melimpah, cadangan sumber daya alam yang besar, dan pasar yang besar. Halaman 39 menyatakan, pada hari kedua, ekonomi Indonesia dibagi sektor demi sektor. Jeffrey Winter, seorang guru besar di Northwestern University di Chicago, yang telah mempelajari dokumen konferensi bersama dengan mahasiswanya Brett Simpson yang sedang memperoleh gelar doktor, mengatakan, ini dilakukan dengan cara yang spektakuler. Mereka membaginya ke dalam 5 seksi, pertambangan di satu kamar, jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain, yang dilakukan oleh Chase Manhattan. Duduk dengan delegasi kita menyaksikan para pemimpin perusahaan besar ini berbicara dari meja ke meja, mengatakan, ini yang kami inginkan, ini dan ini. Dan pada dasarnya mereka merancang infrastruktur hukum yang mendukung investasi di Indonesia. Sebelum ini, saya tidak pernah melihat situasi seperti ini di mana modal global berbicara dengan perwakilan dari negara yang dianggap berdaulat untuk menetapkan persyaratan investasi ke dalam negaranya sendiri. Di Papua Barat, Freeport mendapatkan Bukit Tembaga. Papua Barat menerima nikel dari konsorsium Eropa. Bagian terbesar dari bauksit Indonesia dimiliki oleh perusahaan raksasa Alcoa. Hutan-hutan tropis di Sumatera,
Papua Barat, dan Kalimantan dibeli oleh perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis. Pemerintah Orde Baru menerima undang-undang penanaman modal asing yang tampaknya tergesa-gesa, yang membuat penipuan ini bebas pajak selama 5 tahun. Intergovernmental Group on Indonesia, IGI, yang terdiri dari anggota utama Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia, dan, yang paling penting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, secara rahasia memegang kendali atas ekonomi Indonesia. Hasilnya, John Pilger, Bradley Simpson, dan Jeffrey Winter menyatakan bahwa sejak tahun 1967, Indonesia telah mulai dihabisi oleh tuntutan dari elit yang berkuasa di negara itu. Oleh karena itu sudah dimulai sejak kemerdekaan dan terus berlarut-larut hingga saat ini karena rakyat Indonesia tidak tahu apa isi kontrak karya tersebut, bagaimana itu dibagi, dan kapan itu selesai. Adakah opsi untuk memperpanjang kontrak karya tersebut? Bagaimanakah dengan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia, khususnya yang bermukim dekat dengan area tambang? Pertanyaan prinsipil yang seyogyanya dianalisis dan dijawab sebelum izin tambang itu dikeluarkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.